Ini 5 mitos fitness yang sering sekali bahkan dipakai oleh orang pintar untuk memislead atau mengelabuhi kalian. Dan saya yakin kalian pasti pada masih percaya sama beberapa hal ini. Karena backup dari argumentasi untuk mitos ini itu terkesan meyakinkan. Padahal jika kita telaah lebih dalam lagi sebenarnya gak seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Delnik Sinjaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang telah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Jadi saya harap dari adanya video ini kalian bisa lebih memahami tentang fitness. Karena fitness itu sebenarnya gak ribet. Meskipun terkesan ribet ya, tapi sebenarnya aplikasinya nggak ribet. Kita masuk ke mitos yang pertama. Program diet ini itu bekerja untuk saya dan pasti bekerja juga untuk kalian. Meskipun orang-orang yang menggunakan argumentasi ini biasanya nggak langsung ngomong kayak gini, tapi ini yang mereka convey atau portray. Sebenarnya seperti ini teman-teman. Semua orang itu memiliki faktor psikologis yang berbeda. Karena kita lahir dari keluarga yang berbeda, dari sosial yang berbeda. Ini akan sangat mempengaruhi apa yang kalian makan. Kita perbandingkan misalkan USA dan juga Indonesia. Di mana di US produk daging atau protein ya simpelnya itu akan lebih mudah diakses, porsinya lebih banyak dibanding kita di Indonesia. Jika kita lihat makanannya juga, misalkan kita lihat warteg kita bandingin sama tempat makan biasa di US. Maka pasti kita akan melihat perbedaan yang besar sekali. Itu yang pertama faktor sosial ya, ada juga faktor psikologis. Misalkan ketika seorang anak dibesarkan oleh orang tua, ketika anaknya merengek dia dikasih makan makanan yang manis. Nah ini akan terbawa terus nantinya sampai kita udah dewasa. Jadi kita nggak bisa untuk ini pasti works gitu. Karena belum tentu works di semua orang sebenarnya. Ada juga yang namanya starting point. Setiap orang mempunyai starting point metabolisme dan juga body fat atau komposisi tubuh yang berbeda. Jadi misalkan saya dan teman saya meskipun berat kita sama kemungkinan otot saya beda, lemak saya beda. Metabolisme saya mungkin lebih cepat daripada teman saya. Ini semua juga akan berpengaruh pada tipe diet kalian. Jadi jika suatu diet itu work pada seseorang, kita harus tanya dulu mekanismenya apa yang membuat diet ini works. Karena bisa jadi ada diet lain yang caranya berbeda tapi mekanisme kerjanya sama gitu. Dan ini sebenarnya nggak ada problem. Jadi ketika kalian udah coba satu diet, kalau udah berhasil, tanya dulu kenapa bisa berhasil. Dan yang terakhir yang harus dipertimbangkan juga adalah gini. Semua orang punyai pola hidup yang berbeda. Ada tipe orang yang lebih sulit untuk makan, let's say. Mereka itu gak bisa untuk makan 4-5 kali sehari. Mereka cuma punya waktu misalkan 2 kali untuk makan. Ya jika seperti itu maka kita gak bisa untuk memaksakan protein harus masuk 3 jam sekali. Maka akan cukup sulit. Mau gak mau kita harus pivot ke arah semi-intermittent fasting ya. Atau bahkan 1 meal a day. Jadi hal ini harus kita konsiderasikan dan gak ada diet yang benar dan salah. Yang penting adalah diet yang efektif untuk kalian masing-masing. Tapi kalian harus bertanya juga, kenapa diet itu bisa berhasil? Kita masuk ke mitos yang kedua. Fasted cardio atau fasted training di mana kita berlatih dengan perut kosong itu efektif untuk membakar lemak dibanding latihan yang lainnya. Ini adalah miskonsepsi yang cukup banyak orang percaya dan juga bahkan ada bodybuilder ataupun binaragawan yang mempromosikan hal ini. Jadi gini teman-teman, pembakaran lemak atau fat burn itu tidak sama dengan fat loss atau kehilangan lemak. Karena dalam satu hari ada 2 proses yaitu penimbunan lemak dan pembakaran lemak. Pada akhirnya yang terpenting itu adalah net gain-nya atau net loss-nya. Simpelnya jika kita membakar lebih banyak daripada kita menumpuk lemak, makanya kita akan mengalami fat loss. Begitu pula sebaliknya, jika kita menumpuk lebih banyak lemak dibanding kita membakarnya, maka kita akan fat gain. Memang betul jika kita melihat fasted cardio dalam skala waktu yang kecil, ia akan membakar lebih banyak lemak. Tapi kita harus perhatikan juga net gain atau net loss dalam satu hari itu. Jadi yang paling penting pada akhirnya balik lagi ke kalori defisit atau enggak. Bisa jadi setelah kardio kalian selesai gitu, fasted kalian makan, ya kalian akan menumpuk lemak lagi ya. Itu kita gak ada yang tahu dan bahkan saya pun gak bisa jelasin. Jadi semua balik lagi ke hukum termodinamika. Saya agak gak peduli ya sama orang yang ngomong termodinamika itu nggak works gitu, itu cuma ada di hayalan orang-orang doang gitu ya. Kita itu makhluk hidup teman-teman, mau gimana pun kita akan bekerja berdasarkan hukum fisika. Cuma yang membedakan adalah thermodynamics law ini akan ada banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Misalkan let's say ketika kalian udah defisit kalori tapi badan kalian juga ikut turun nih metabolismenya, maka defisitnya gak sebanyak itu. Apakah termodinamikanya salah? Jawabannya enggak. Tapi ada faktor-faktor yang akan berpengaruh pada hukum ini gitu. Mitos yang ketiga adalah mesin lebih aman atau lebih optimal dibanding free weights. Ataupun sebaliknya. Saya harus ingetin ke kalian, tidak ada gerakan yang bebas resiko. Gerakan apapun yang membuat kalian mempush diri kalian lebih keras lagi, itu akan pasti mengandung yang namanya resiko. Mesin memang akan lebih nyaman untuk beberapa orang dan juga lebih safe ya, karena ada safety feature-nya. Tetapi yang harus kita ingat adalah satu mesin itu tidak dibuat untuk semua orang. Sesimpel kayak
orang yang tinggi dan orang yang pendek itu berbeda. Dan jika kita tidak cocok dengan si mesin tersebut, jika kita tetap paksain, maka akan ada cedera juga pada akhirnya. Mungkin cederanya berupa overuse ataupun bagian tubuh kalian yang keluar dari ROM yang seharusnya. Sama juga dengan free weights. Free weights itu membutuhkan motor pattern atau pembelajaran motorik yang lebih lama. Misalkan kalian barbell back squat gitu. Kalian harus belajar dulu gimana ya injaknya di mana, posisi badannya gimana. Ya jika dibanding leg press, let's say kalian tinggal masuk, duduk, injak-injak aja gitu kan. Berbeda sekali. Tetapi untuk kalian yang udah bisa free weights, maka free weights itu adalah gerakan yang sangat-sangat natural. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian itu bisa memodifikasi gerakan tersebut sesuai dengan tubuh kalian. Misalkan dumbbell bench press, ada yang lebih suka kebuka, ada yang lebih suka sikunya nutup. Itu bisa kita lakukan. Kalau mesin itu akan sulit. Dan ada kalanya kita itu menggunakan mesin ketimbang free weights dan juga free weights ketimbang mesin. Misalkan jika option dari free weights itu juga gak bikin kalian nyaman dan kalian lebih nyaman pakai mesin, ya go ahead pakai mesin. Karena jika kita lihat pada riset yang udah ada, gerakan free weights dan mesin keduanya akan menghasilkan hipertrofi atau pertumbuhan otot yang sama jika dilakukan mendekati atau hingga failure atau gagal. Kita lanjut ke mitos yang selanjutnya. Kardio itu membunuh otot kalian. Kardio yang berlebihan mungkin aja bisa untuk menghambat hipertrofi atau pertumbuhan massa otot kalian secara size. Namun kardio yang tidak berlebihan dan cukup itu malah bisa membantu proses recovery kalian. Jadi hal ini akan berlaku lebih banyak pada orang yang advance gitu ya. Jadi sebenarnya mitos ini tuh gak sepenuhnya salah, tapi gak sepenuhnya benar juga. Karena kita perlu konteks di belakangnya. Seberapa banyak kardio yang kalian lakukan, seberapa intens kardio yang kalian lakukan. Itu semua harus dikalkulasikan ke program kalian juga. Kalau untuk pemula, kalian gak harus untuk terlalu overthinking. Karena pada pemula, adaptasi otot itu akan terjadi gitu loh. Sampai pada satu titik di mana ototnya itu udah mulai melambat gitu progresnya. Dan ini adalah mitos yang terakhir ya. Jika saya tidak bisa jaga makan, maka saya juga gak usah latihan karena akan sia-sia. Mentalitas ini mungkin kalian kenal dengan all or nothing mentality. Atau kita bisa sebut cacing-cacing naga-naga. Di fitness, semuanya itu adalah pertambahan. Jadi kalian harus memaksimalkan hal yang memang kalian bisa maksimalin dulu. Let's say kalian gak bisa latihan terlalu sering. Ya udah, latihan secukupnya, maksimalin dulu yang kalian bisa maksimalin. Misalkan makan dan tidur kalian. Kalau misalkan tidur kalian berantakan, ya mau gak mau kalian harus coba maksimalin dulu makan dan juga latihan kalian. Karena gak ada di dunia ini yang sia-sia. Adanya yang maksimal atau enggak. Kita juga harus realistis. Gak mungkin kita ninggalin salah satunya berharap kita bisa maksimal gitu. Sesimpel saya udah maksimalin makan dan latihan, tapi tidur saya berantakan. Maka kemungkinan besar saya akan juga sulit untuk berprogres gitu di gym. Yang penting adalah pilih effort yang cukup dan kalian bisa lakukan dengan konsisten. Jadi perbaiki dari waktu ke waktu. Pelan-pelan aja, slow down, santai. Karena saya juga banyak sekali ketemu klien yang seperti ini pada akhirnya ya mereka baru belajar bahwa ya apa yang bisa saya lakukan sekarang, saya benerin. Urusan yang belakangan, urusan nanti. Jadi itu adalah mitos yang mungkin sering dipakai oleh orang-orang pintar di luaran untuk mengelabui kalian. Dan saya harap setelah dengar video ini kalian gak percaya lagi sama hal tersebut. Dan kalau bisa ya kalian jelasin juga ke teman kalian pakai argumentasi yang memang masuk akal gitu. Seperti yang saya jelasin di sini. Saya Deonik Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.